Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Didin dengan NPM 2401601211050. Saya dari Informatika 4P. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer yang diberi judul Jajang Digital Institute Smart Digital Campus. Proyek ini merupakan simulasi jaringan kampus terintegrasi menggunakan Cisco Packet Tracker. Jaringan yang saya bangun menghubungkan 6 gedung melalui routing dinamis OSPF serta menyediakan layanan DHCP, jaringan wireless DNS server, web server, dan filtering akses menggunakan Access Control List atau ACL. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan rancangan topologi, pembagian jaringan, layanan yang digunakan, serta melakukan pengujian dari beberapa gedung untuk memastikan seluruh jaringan bekerja secara terintegrasi. Nah, topologi jaringan ini terdiri atas 6 gedung yang memiliki fungsi dan jumlah perangkat berbeda. Secara keseluruhan, jaringan ini memiliki 120 perangkat klien yang terdiri dari PC dan laptop. Selanjutnya kita akan pembagian subnet dan IP address. Nah, alamat jaringan utama pada proyek ini adalah 192.168.50.0/24. Kemudian, network tersebut dibagi menjadi beberapa subnets agar setiap gedung memiliki jaringan yang berbeda. Nah, di gedung A menggunakan network 192.168.50.0/26. Nah, di sini menggunakannya dari 10 sampai 62 dengan gateway 192.168.50.1 hingga gedung F. Kita print masuk dulu ke router, ke CLI, kemudian kita klik show if interface brief. Pada hasil ini terlihat bahwa interface gigabit Ethernet 0/0, 0/1, dan 0/2 memiliki alamat IP sesuai perencanaan dan berstatus up dan up gitu. Nah, interface gigabit Ethernet 0/0 dengan alamat 192.168.50.1 digunakan sebagai gateway gedung A. Sedangkan interface yang 0/1 dan 0/2 digunakan untuk hubungan menuju router admin dan router training. Kemudian kita demonstrasi DHCP. Kita gunakan PC yang di gedung B, PC 1. Nah, DHCP pada gedung B dijalankan oleh router admin. Nah, pada bagian IP konfigurasi terlihat bahwa PC B1 menggunakan DHCP dan memperoleh konfigurasi secara otomatis. Alamat yang diperoleh berada dalam network gedung B yaitu 192.168.50.64. Nah, default gateway yang diterima adalah 192.168.50.65. Sedangkan DNS server diarahkan menuju server pusat yang ini. Melalui DHCP client dapat IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server tanpa harus dikonfigurasi satu persatu. Untuk membuktikan bahwa IP tersebut diberikan oleh router, buka CLI router admin, kita klik show IP DHCP binding. Pada hasil ini terlihat daftar alamat IP yang telah diberikan kepada PC dan laptop di gedung B. Penggunaan DHCP sangat membantu karena proyek ini memiliki 120 perangkat klien. Selanjutnya, pengujian web server. Ya, kita uji di gedung C. Karena server pusat ditempatkan di gedung A di sini, dan ini untuk menyediakan layanan HTTP dan DNS. Nah, layanan HTTP digunakan untuk menyimpan dan menampilkan halaman website resmi Jajang Digital Institute, sedangkan DNS server digunakan untuk menerjemahkan domain teksnya yaitu www.jajang.com yang menjadi alamat IP server pusat. Untuk membuktikannya, kita akses PC C1 yang ada berada pada gedung C. Kita klik web browser, tunggu beberapa saat. Nah, kita klik www.jajang.com. Nah, ini hasil website Jajang Digital Institute dapat ditampilkan dengan baik. Pengujian ini membuktikan bahwa DHCP pada gedung C, routing OSPF, DNS server, dan web server telah bekerja secara terintegrasi. Selanjutnya kita pengujian koneksi dari beberapa gedung. Nah, pengujian pertama kita gunakan di PC A1 di gedung A. Kita ke command prompt. Nah, di inconfig ini kita untuk melihat konfigurasi alamat yang diterima gitu. Selanjutnya kita ping
192.168.50.1. Nah, pada hasil reply menunjukkan bahwa PC A1 dapat berkomunikasi dengan router CORD sebagai gateway lokal. Selanjutnya kita demonstrasikan akses server dari gedung E di PC E1. Kita ke desktop, command prompt, kemudian ping 192.168.50.2. Ini untuk ping menuju server pusat di gedung A. Nah, hasil reply menunjukkan bahwa klien gedung E dapat melewati RStudent dan jaringan OSPF hingga sampai server pusat. Lanjut, mengkomunikasikan antar klien gedung B dan gedung D. Yaitu kita lihat dulu IP gedung D di PC 1 192.50.136 pada gedung D. Kemudian dari PC B1 kita melakukan ping ke yang D1 tadi 192.168.50.136. Ini yang bagian pertama ada request timeout, kita ulangi kembali. Soalnya emang seperti ini gitu. Nah, hasil reply menunjukkan bahwa perangkat gedung B dapat berkomunikasi dengan perangkat di gedung D melalui routing OSPF. Dengan 3 pengujian ini, koneksi lokal, koneksi menuju server, serta komunikasi antar gedung telah berhasil dibuktikan. Nah, selanjutnya kita demonstrasi proxy dan pemblokiran dari gedung D. Pada proyek ini, fungsi filtering diterapkan menggunakan Access Control List atau ACL. Cisco Packet Tracker tidak terhubung ke internet asli, oleh karena itu, situs game online dibuat dalam bentuk alamat tujuan simulasi. Nah, selanjutnya kita demonstrasi proxy atau pemblokiran dari gedung D ya. Nah, kita pilih pengujian menggunakan PC D1 yang berada di gedung D. Kita masuk ke web browser dan kita ping atau kita search www.situsdiblokir.com. Di sini kita harus menunggu sekitar 30 detik untuk tampilannya ada. Nah, ini tampilan situs diblokirnya, yaitu request timeout gitu. Alamat yang tidak dikenal akan menampilkan seperti ini gitu. Selanjutnya kita demonstrasi proxy atau pemblokiran dari gedung D ya. Nah, kita menggunakan laptop D1. Kita masuk ke web browser. Nah, di sini kita ketik www.situsdiblokir.com. Di sini kita harus menunggu sekitar 30 detik untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya request timeout. Jadi jalur paketnya adalah dari laptop D1 menuju suite D, kemudian masuk ke interface. Nah, lalu ke router fakulti. Pada interface tersebut paket diperiksa oleh ACL dan ditolak karena alamat tujuannya termasuk situs yang dilarang gitu. Selanjutnya kita akan pembuktian lagi ke gedung lain, misalkan di gedung A lagi. Kita ke desktop, ke web browser. Nah, kita klik www.jajang.com. Nah, untuk website saya ini tampil normal, bisa diakses. Coba kita klik yang situs diblokir. Nah, untuk situs blokir kita harus menunggu, harus bersabar. Nah, ini tampilannya request timeout. Jadi website kampus tetap dapat dibuka dengan normal,
Sedangkan untuk membuktikan bahwa ACL hanya memblokir alamat situs yang dilarang dan tidak mengganggu akses menuju website kampus maupun layanan jaringan luar gitu. Berdasarkan seluruh konfigurasi dan pengujian proyek, Jajang Digital Institute Smart Digital Campus telah berhasil menghubungkan 6 router menghubungkan 6 gedung dengan subnet yang berbeda. Seluruh PC dan laptop dapat memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP. 6 router dapat saling bertukar informasi jaringan menggunakan OSPF. Perangkat kabel dan wireless dapat berkomunikasi. Klien dapat mengakses server pusat dan DNS dapat menerjemahkan domain. Dan website resmi kampus dapat dibuka dari gedung yang berbeda. Setelah itu, filtering menggunakan ACL berhasil memblokir situs game atau situs diblokir tanpa mengganggu akses menuju website kampus. Demikian presentasi proyek UAS jaringan komputer dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, Bapak dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.